Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Agustin, absen 25 dari kelas 12 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Natalia, kelas 12 IPS 3, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Diniah, absen 27 dari kelas 12 IPS 3. Nama saya Putri Wulandari, absen 28 dari kelas 12 IPS 3. Saya akan menjelaskan tentang bahan baku limbah padat untuk kerajinan fungsional. Yang pertama, karakter dan potensi limbah padat. Limbah padat sangat beragam, baik material, bentuk, warna, maupun teksturnya. Produk fungsional yang merupakan bagian dari gaya hidup atau fashion memanfaatkan bahan limbah yang memiliki potensi untuk menghasilkan nilai estetika. Produk fungsional yang bukan bagian dari fashion memanfaatkan material limbah yang memiliki karakter material yang sesuai dengan fungsi produk tersebut. Salah satu contohnya yaitu pembuatan tas fashion dapat memanfaatkan material limbah dengan warna yang menarik agar tas yang dihasilkan memiliki nilai estetika yang tinggi. Contoh lainnya yaitu kegiatan bercocok tanam sangat membutuhkan air. Nah, produk fungsional untuk bercocok tanam dapat memanfaatkan limbah plastik karena ketahanan material tersebut terhadap air. Material limbah untuk produk kerajinan fungsional harus memiliki karakter yang sesuai dengan fungsi produk yang akan dibuat. 2. Bahan baku dan bahan pendukung produk fungsional. Sebuah produk fungsional harus memiliki konstruksi yang baik agar aman dan nyaman saat digunakan. Konstruksi yang baik didukung oleh pemilihan bahan baku dengan material dan bentuk yang tepat. Material limbah plastik dengan ketebalan 18 mm tentunya lebih kuat daripada material limbah plastik dengan ketebalan 10 mm. Material limbah plastik dengan ketebalan 18 mm bentuk melengkung lebih kuat daripada lembaran plastik dengan ketebalan yang sama. Kekuatan konstruksi juga dapat diperoleh dengan cara menganyam bahan menjadi bidang. Bidang yang terbuat dari anyaman memiliki kekuatan daripada lembaran bahan yang bukan anyaman. Cara lain untuk membuat konstruksi adalah dengan cara menyatukan beberapa lembar material menjadi berlapisan dengan bantuan lem atau teknik jahit sehingga menjadi lebih tebal. Produk fungsional dapat memanfaatkan satu atau kombinasi dari beberapa bahan baku limbah sebagai bahan utamanya. Pada proses pembentukan produk, dapat didukung dengan material tambahan seperti lem, benang jahit, tali, kawat, ataupun bahan baku tambahan seperti karet, resleting, velcro, dan lain-lain. 3. Bahan baku limbah di lingkungan sekitar. Bahan baku harus memiliki jumlah yang cukup untuk menghasilkan produk fungsional sesuai target produksi. Setiap daerah memiliki potensi sumber bahan baku limbah yang berbeda-beda. Wirausaha produk dari limbah sebaiknya memanfaatkan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Sumber bahan baku yang dekat dengan tempat produksi akan menekan biaya transportasi bahan baku ke tempat produksi. D. Teknik produksi kerajinan fungsional berbahan limbah. A. Tahapan produksi. Tahapan produksi, baik kerajinan hiasan maupun fungsional, dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap pembahanan. Tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Yang kedua, tahap pembentukan. Tahap pembentukan bergantung kepada jenis materialnya. Yang ketiga, tahap perakitan. Tahap perakitan adalah proses penggabungan dari beberapa komponen konstruksi kerajinan fungsional yang diinginkan. Yang keempat adalah teknik finishing. Teknik finishing adalah hasil akhir atau teknik akhir dalam pembuatan produksi yang dilihat terhadap nilai jual suatu produk. Yang kedua, teknik dan alat produksi. Teknik dan alat digunakan untuk pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing bergantung kepada material dan rancangan produk fungsional yang diinginkan. Teknik produksi yang digunakan dalam membuat kerajinan fungsional berperan penting dalam menghasilkan kekuatan konstruksi dan keawetan suatu produk. Teknik pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing yang dapat digunakan diantaranya ada teknik pembentukan dengan penganyaman dan teknik pembentukan dengan potongan. Yang pertama adalah teknik pembentukan dengan penganyaman. Teknik anyaman biasanya digunakan untuk material lembaran seperti kertas, karton, daun kering, maupun yang membentuk silinder seperti potongan kemasan saset. Yang kedua, ada teknik pembentukan dengan potongan. Alat potong yang digunakan biasanya tergantung dari material yang akan dipotong.
Material solid seperti kayu, bambu, batok kelapa, dan juga plastik tebal biasanya dipotong dan dibentuk menggunakan gergaji. Batok kelapa dan juga bambu juga bisa dibentuk dan dipotong menggunakan golok atau pisau raut. Sedangkan untuk material tipis seperti kertas dan juga plastik biasanya dipotong atau dibentuk menggunakan gunting dan juga cutter. Cutter digunakan untuk pemotongan lurus, sedangkan gunting digunakan untuk pemotongan dengan arah yang melengkung. Dan untuk pembentukan material serat alami dan juga tekstil biasanya atau pada umumnya menggunakan gunting. Dan pembentukannya ini juga bisa dilaksanakan atau dilakukan dengan menggunakan mesin gerindra dan juga bor, dan biasanya amplas digunakan untuk merapikan bekas potongan. Sekian video dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.